Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Biofisika dan teman-teman Overreach yang berbahagia. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil produk kami yang telah kami buat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lydia Rosmarta Gayatri. Saya Nurul Azmistiani. Dan saya Iken Mulia. Latar belakang dari produk kami yaitu ide pembuatan prototipe set hidroponik dengan grow light ini dilatar belakangi oleh kondisi saat ini, di mana adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi baik tubuh di masa pandemi COVID-19. Kebutuhan gizi baik dapat dipenuhi dengan mengonsumsi sayuran organik seperti bayam, selada, pakcoy, dan lainnya. Pada masa pandemi, sebagian besar orang di perkotaan masih pergi ke pasar untuk membeli sayur-sayuran tersebut, padahal itu tidak dianjurkan. Beralihnya, fungsi lahan pertanian menjadi perkantoran dan pemukiman membuat orang-orang di perkotaan tidak bisa leluasa bercocok tanam. Selain itu, terdapat kendala yang sering dialami baik petani maupun masyarakat yang ingin bercocok tanam di Indonesia, yaitu kondisi lingkungan yang kurang mendukung seperti curah hujan yang tinggi, sehingga tanaman tidak mengalami proses fotosintesis dengan baik karena kurangnya penyinaran cahaya matahari. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, kami membuat produk yang dapat menjadi solusi permasalahan yang telah disebutkan, yaitu set penanaman hidroponik menggunakan grow light. Berikutnya alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama ada pipa. Nah, pipa ini kami gunakan sebanyak kurang lebih 10 pipa, di mana 9 pipa ini untuk berukuran 50 cm dan 4 pipa dengan ukuran 35 cm. Kemudian sambungan pipa, lampu LED strip, triplet, tali tambang, power supply beserta kabel dan colokannya, kemudian selang, botol aqua, botol mineral dengan ukuran 1.500 ml, kemudian styrofoam, aqua gelas, pupuk yang ada di dalam aqua gelas ini, bibit yang dibutuhkan, serta aluminium foil. Alat pendukung yang kami gunakan yaitu lem tembak, solder, dan paku. Selanjutnya saya akan menyampaikan prototipe bagian saya, yaitu set boxnya, tempat hidroponiknya itu. Yang pertama, cara pembuatannya itu saya dibantu dengan Mbak Lydia memotong terlebih dahulu pipa-pipanya sebanyak yang telah tadi disebutkan oleh Mbak Lydia, dan panjangnya juga sudah disebutkan oleh Mbak Lydia. Kemudian disambung, pipa-pipanya disambung menggunakan sambungan pipa. Ada yang T, kemudian ada juga yang di ujung itu hanya bisa menyambung 2 pipa dan tidak bisa menyambung yang atasnya itu. Maka saya dengan Mbak Lydia itu menyolder bagian ujung. Nah, setelah itu dimasukkan paku berbentuk payung. Setelah itu pipanya itu yang untuk berdiri itu dimasukkan, disambung gitu. Kemudian dilem tembak supaya lebih kuat lagi. Kemudian dilapisi aluminium foil. Jadi nanti kan lampunya dinyalakan terus. Nah, nanti lama-lama kan ada panasnya. Jadi nanti aluminium foilnya itu akan menyerap panasnya itu. Jadi panasnya itu tidak keluar. Menggunakan triplek untuk alasnya. Jadi berbentuk seperti kotak. Selanjutnya di sini saya membuat prototipe dengan merangkai pipa dan pembuatan wadah tanaman. Untuk wadahnya itu dari kelompok kami menggunakan styrofoam. Yang pertama, saya memotong pipa berukuran kecil menjadi 3 bagian dengan panjangnya itu 8 cm dengan menggunakan gergaji. Nah, kemudian saya melubangi styrofoam pada bagian depan sebanyak 2 lubang. Dan pada sisi styrofoamnya juga dilobangin sebanyak 2 lubang juga. Kemudian saya melakukan proses penanaman, di mana bahan yang diperlukan yaitu benih bayam, gelas aqua, dan bekas tanah bakar atau pupil kandang. Nah, sebelum penanaman bayam, saya lebih dahulu merendamnya selama 1 jam, di mana tujuan perendaman ini
agar mengetahui kualitas benih, di mana jika benihnya itu mengapung, itu tidak bagus digunakan jika ditanam, sehingga kita menggunakannya benih yang tenggelam. Kemudian setelah itu saya melubangi bekas gelas aqua ini dengan menggunakan paku yang sudah dipanaskan dengan menggunakan lilin. Kemudian setelah melubangi sisi-sisi aqua ini, saya mengisi tanah bekas ke dalam aqua tersebut. Kemudian setelah rendaman selama 1 jam, saya masukkan benihnya itu ke dalam gelas yang berisi tanah bekas bakar tersebut. Kemudian setelah proses penanaman, saya menyambungkan pipa pada lubang styrofoam tersebut. Nah, setelah selesai menyambungkan pipa pada styrofoam itu, saya menaruhkan tempat penanaman bayamnya pada lubang styrofoam yang di atas. Baik, selanjutnya prototipe bagian yang saya buat yaitu merakit lampu. Nah, lampunya itu kami gunakan LED strip. Pertama, kita gunakan triplek yang dipotong sebesar 30 kali sekitar 30 kali 25 cm. Nah, kemudian kami merangkai itu seperti ular melingkar. Jadi di lampunya tersebut kan sudah ada lemnya ya. Jadi kayak double tip gitu, kita lepas, kemudian kita tempelkan. Nah, kayak begini nempelinnya, melingkar. Nah, setelah itu pada bagian ujung lampunya itu sudah ada kabel yang bisa disambungkan ke power supply. Power supply ini yang di ujung sana. Nah, itu power supply. Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel dan colokan. Nanti tersambung ke colokan yang ada di sana, sehingga lampunya nanti menyala. Nah, fungsinya aluminium foil yang membungkus triplek ini yaitu agar dingin, karena lampu itu kan panas ya, jadi aluminium foil ini bisa mendinginkan lampu yang panas tersebut. Nah, setelah kami buat lampunya yang ditempelkan ke papan ini, kita lubangi bagian ujungnya, ujung papan yang di sini. Nah, setiap ujungnya dilobangi menggunakan solder atau menggunakan paku. Kemudian kita ukur kira-kira berjarak tidak terlalu jauh dengan tanamannya ini. Tali tambangnya ini, bagian bawahnya ini nih, dibakar menggunakan api dan dimasukkan lalu diikat. Jadi dari ujung ke ujung ini diikat dan jadilah seperti ini. Nah, LED grow light ini berkemampuan dalam mencocokkan cahaya dengan kebutuhan tanaman. Cara kerjanya dengan memberikan spektrum warna yang sesuai dengan sinar matahari atau menyediakan spektrum yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya, untuk topik yang mendasari ide pembuatan produk ini atau prototipe ini adalah bioenergetika. Bioenergetika adalah studi mengenai mekanisme molekul di mana energi dihasilkan melalui metabolisme katabolik atau melalui penangkapan cahaya melalui proses fotosintesis diubah agar dapat digunakan untuk pertumbuhan sel. Nah, produk ini atau prototipe yang kami buat ini memfasilitasi tanaman untuk tumbuh walaupun tidak ada sinar matahari. Jadi kami mengganti sinar matahari tersebut dengan menggunakan cahaya buatan, yaitu cahaya dari lampu LED. Nah, tanaman itu mendapatkan energi, menyerap energi langsung dari sinar matahari melalui mekanisme khusus yang disebut fotosintesis. Nah, dalam fotosintesis terdapat 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Dan dalam reaksi terang itu terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen. Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak, yaitu 380 sampai 700 nanometer. Kita ketahui memang energi cahaya matahari merupakan sumber energi primer bagi semua kehidupan di bumi ini, salah satunya untuk proses fotosintesis. Nah, fotosintesis paling tinggi terjadi pada tengah hari dan akan menurun tajam jika kondisi yang kurang menguntungkan terjadi, seperti curah hujan yang tinggi di siang hari. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pencahayaan buatan dari lampu listrik yang dapat menyala secara terus-menerus.
sehingga proses fotosintesis tidak terganggu. Dalam bidang fisika, cahaya diartikan sebagai energi dengan bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Kemudian, pigmen klorofil menyerap lebih banyak cahaya tampak pada 400 sampai 450 nanometer dan 650 sampai 700 nanometer. Nah, lampu yang dirancang untuk pertumbuhan tanaman ini harus memancarkan panjang gelombang ini. Nah, tanaman itu membutuhkan cahaya yang terlihat mata atau cahaya tampak dengan spektrum sekitar 380 atau 400 sampai 700 nanometer. Nah, lampu LED ini atau light emitting diode adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik atau bisa diartikan sebagai dioda yang memancarkan cahaya bila diartikan arus listrik. Lampu LED ini memancarkan cahaya dengan panjang gelombang berkisar antara 570 hingga 550 nanometer yang dapat merangsang proses fotosintesis. Nah, berikutnya yaitu kebermanfaatan dari set hidroponik menggunakan LED grow light ini adalah ketika kita tidak punya lahan yang luas, karena biasanya orang kota itu kan rumahnya berdekatan ya sama tetangga-tetangganya dan tidak ada lahan. Nah, jadi set hidroponik ini sesuai karena tidak perlu punya lahan. Nah, budidaya menanam secara hidroponik ini juga jauh lebih hemat karena tidak perlu lagi menggunakan media tanam tanah dan juga hanya memerlukan sedikit air. Kemudian karena kita menggunakan LED grow light sebagai sinarnya bukan dari matahari, jadi bisa diletakkan di dalam rumah. Nah, hal tersebut juga dapat terhindar dari hama yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.